climb up on stage. It's gonna be the best time of your life. It's gonna be the best time of your life. It's gonna be the best time of your life. You're now part of the most extraordinary game show on the planet. I've divided the players into two teams. Winning teams will be granted safety from elimination. Jump on the trampoline. Utilize this time to When get you're in the acquainted air, with your go team. through the hoops to collect points for your team. The team with the most points will win. 3, 2, 1, go! Good job! You did it! Red team, what are you doing? You lost! Your team is now tasked with determining the elimination candidate. Safe! There was a tie! I will now decide who to eliminate! It appears there are merely two choices remaining. And you are the last one safe tonight. It's time to get eliminated, my friend. Yes! Yes! The teams have been shuffled. Say hello to your new teammates. Push the balls that drop from the ceiling into your team's colored circle to win. 3, 2, 1, go!
Good job! You did it! The blue team has lost! What a pitiful display! It's now in your team's hands to decide who gets eliminated now. You're safe. There was a tie! I will now decide who to eliminate! It seems there are only 2 options left. And you are the last one safe tonight. It's time to get eliminated, my friend. Yes! Yes! Remember where the fruits appear on the ground before they disappear. You'll need to step on the tile of the fruit I select. 3, 2, 1, go! Good job! You did it! The red team is lost. You should all be ashamed of yourselves for your performance tonight. Your team is now tasked with determining the elimination candidate. You are safe. There was a tie. I will be deciding their fates now. It seems there are only 2 options left. And you are the last one safe tonight. It's time to get eliminated, my friend. Yes! Yes!
The teams have been shuffled. Say hello to your new teammates. This game is a test of speed. You must take the diamonds before they disappear in order to win. Watch out for my cans of farts. 3, 2, 1, go! Good job! You did it! The red team is lost. How pathetic. I can do better in my sleep. Now it's time for your team to decide who should be eliminated. Think carefully. You are safe. It looks like there are only 2 possibilities left. And you are the last one safe tonight. Guys, I'm kidding. They're not actually getting eliminated. Your long-awaited elimination is alive, my friend. Yes! Yes! Jump over the spinner to avoid getting pushed off. Last team standing wins. 3, 2, 1, go! Good job! You did it! Well. It seems the blue team has lost. Now it's time for your team to decide who should be eliminated. Think carefully. Safe! There was a tie. I will be deciding their fates now.
It looks like only two choices remain. And you are the last one safe tonight. Guys, I'm kidding. They're not actually getting eliminated. It's time to get eliminated, my friend. Yes! Yes! Teams are a thing of the past. It's a free-for-all. The only players safe from elimination are the winners of each minigame. This game is a test of speed. You must take the diamonds before they disappear in order to win. Watch out for my cans of farts. 3, 2, 1, go! Good job! You did it! Things are gonna switch up this time. The player that won immunity will decide who gets eliminated. You're safe. It appears there are merely two choices remaining. And you are the last one safe tonight. Guys, I'm kidding. They're not actually getting eliminated. Your long-awaited elimination has arrived, my friend. Yes! Yes!
6 pemburu tersenyum pilu, 6 mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang. Cerita minggu kelam akan dimulai. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang selalu meminta THR keliling kompleks saat lebaran. Saatnya salam tempel. Bukannya untuk silaturahmi, uang adalah prioritas utamanya. Selama lebaran, Andri, ayo silakan masuk. Dimakan dulu kue-kuenya. Nggak usah, Mat. Aku kesini bukan buat makan. Seperti biasa, Mat. Itu loh. THR. Masa nggak ada salam tempelnya? Biasanya tiap lebaran kan kayak gitu. Oh, itu. Aku mengerti. Ini nih THR-nya. Oke kan? Nah, gitu dong. Kalau gini kan tinggal set. Aku bisa ke rumah yang lainnya dengan cepat. Orang itu tak kenal lelah berjalan dari satu rumah ke rumah yang lainnya agar pundi-pundi uangnya melimpah. Wah, terima kasih loh Pak Toto, Ibu Toto. Kapan lagi kan ya bisa dapat duit THR? Sampai akhirnya ia bertemu dengan orang yang tak mau memberinya uang sepeser pun. Pak Noel, mana nih uang lebarannya? Masa belum cair? Tetangga yang lain aja udah pada ngasih. Masa Pak Noel enggak? Hehehe. Kan malu. Maaf Andri, uang THR-ku hanya kuberikan kepada anak-anak. Andri kan sudah dewasa, sudah bekerja kan? Tapi yang butuh duit kan orang dewasa, Pak. Uang lebaran anak-anak pasti ditelan sama ibu sama bapaknya. Kan itu sama aja. Tapi mohon maaf sekali lagi, Andri tidak masuk syarat aku memberikan uang lebaran. Menurutku, yang bisa diberi hanyalah anak-anak. Cih, dasar pelit. Bilang saja kau itu miskin. Orang lain memberiku uang, hanya kau saja yang tidak. Kalau begitu cara mainmu, aku doakan saja hidupmu akan susah dan melarat. Lebih baik aku pergi ke rumah yang lain. Kalau di sini buang-buang waktu saja. Ya sudah. Terima kasih sudah datang. Selamat lebaran. Panen. Setiap hari lebaran, aku pasti punya uang yang banyak. Bisa nggak ya hari lebarannya tiap minggu? Kalau gitu kan, bisa-bisa aku jadi orang kaya. Apa ini? Kenapa? Mana semua uangku tadi? Kenapa cuma daun yang ada di tanganku? Daunnya tidak bisa lepas. Apa ini? Aku tidak mengerti. Apalagi ini? Tanganku. Tolong. Ayah, ibu, tolong. Aku tak bisa bergerak. Tolong. Pada akhirnya, seseorang itu mendapatkan azab menjadi sebuah pohon yang begitu mengerikan. Selesai.
Kecewa banget loh ya. Ampun Bob. Guys, Bob kesini. Minta dia untuk sebelum itu ke... Apa yang akan terjadi jika Gibraltar marah dan mengambil semua negara yang mereka inginkan? Karena Gibraltar saat ini berada di bawah Inggris, mereka akan terlebih dahulu mendeklarasikan kemerdekaan yang membuat Inggris sangat marah. Pasukan Inggris akan segera mengepung Gibraltar, ingin menghancurkan pasukan kecil mereka. Namun, Spanyol akan langsung mengirim tentaranya untuk membela Gibraltar. Setelah beberapa waktu, pasukan Inggris akan menyerah dan membiarkan Gibraltar merdeka. Tak lama kemudian, Spanyol akan ingin Gibraltar bergabung dengan mereka, tetapi tentu saja ditolak. Hal ini tidak akan berakhir baik bagi Gibraltar, karena Spanyol akan menghancurkan mereka dan mengambil alih wilayah tersebut. Apa yang akan terjadi? Makan ayam 2 ekor. Kali ini Bang Kris lagi pulang kampung. Memang kalau dimasakin sama Abah ini. Harus banyak makan, nanti tenaga lu kuat lagi. Ya udah kalau kayak gitu, kita sekarang langsung mukbang protein. Wah, mati lampu, Bro. Wah, gimana Apa yang akan terjadi jika Gibraltar marah dan mengambil semua negara yang mereka inginkan? Karena Gibraltar saat ini berada di bawah Inggris, mereka akan terlebih dahulu mendeklarasikan kemerdekaan yang membuat Inggris sangat marah. Pasukan Inggris akan segera mengepung Gibraltar. Apa yang terjadi jika Gibraltar marah dan mengambil semua Apa yang akan terjadi jika Fidel Castro kembali dan mengambil semua negara yang ia inginkan? Jika Castro kembali, ia akan kembali menjadi presiden Kuba. Ia akan melihat bahwa kapitalisme masih sangat kuat dan memutuskan untuk menghancurkannya, dimulai dari Panama yang akan ia invasi dengan cepat. Negara kapitalis terbesar di dunia adalah Amerika Serikat dan mengalahkan mereka akan sangat melemahkan sistem tersebut. Namun, serangan langsung ke Amerika Serikat akan menjadi bunuh diri, sehingga Castro harus menggunakan strategi lain. Ia akan mencoba melemahkan negara-negara kapitalis di Eropa dengan mendanai kelompok pemberontak yang mempromosikan komunisme. Castro kemudian akan menargetkan NATO dengan mendanai politisi di negara-negara tersebut agar menyebarkan ideologi komunisme. Dengan cara ini, negara-negara yang lebih lemah seperti Portugal dan Yunani akan runtuh terlebih dahulu karena pemerintah mereka kolaps. Namun, Amerika Serikat akan menyadari hal ini dan melakukan hal yang sama terhadap Kuba, membayar orang-orang untuk memberontak melawan Castro. Setelah beberapa waktu, perang saudara akan pecah yang pada akhirnya memaksa Castro meninggalkan negara itu dan kaum kapitalis menang, membentuk Kuba baru yang demokratis. Apa yang akan terjadi jika Guyana Prancis? Alright, Dad. Mini time. Now that you're in phase 8 of your hunt. Apa yang akan terjadi jika Brasil marah dan mencoba menguasai seluruh Amerika Selatan? Apa yang akan terjadi jika perang saudara Amerika terjadi hari ini? Jika perang
Apa yang akan terjadi jika semua negara di Asia saling bertarung? Apa yang akan terjadi jika Korea Utara menjadi negara terkuat di dunia? Jika Korea Utara menjadi yang terkuat, dunia akan kacau karena mereka memegang kendali penuh. Target pertama mereka adalah Korea Selatan yang akan jatuh dengan cepat. Cina melihat hal ini dan mencoba bergabung, tetapi Korea Utara tidak peduli dan justru menyatakan perang terhadap Cina. Meskipun Cina memiliki tentara besar, Korea Utara terlalu kuat dan berhasil mengalahkannya. Merasa sebagai yang terkuat, Korea Utara kemudian menyerang Amerika Serikat. Walaupun Amerika Serikat didukung seluruh NATO, Korea Utara tetap terlalu kuat dan mampu menekan mereka. Namun, Korea Utara membuat kesalahan besar dengan menyerang Rusia juga, ingin mengalahkan semua musuh sekaligus. Ini memberi kesempatan bagi Amerika Serikat untuk menyerang balik. Seiring waktu, kekuatan militer Korea Utara mulai menurun, membuat mereka menjadi lemah dan akhirnya kalah dalam pertempuran. Apa yang akan terjadi jika Korea Utara menjadi... Saya ngasih sekali mau ngobrol. Apa yang akan terjadi jika kita mensimulasikan dunia selama 100 tahun? Pada tahun 2030, perang di Ukraina akan berakhir dengan Amerika Serikat memaksa Ukraina menyerah dan memberikan bagian timur kepada Rusia. Cina juga akan menjadi negara terkaya di dunia yang akan membuat Amerika Serikat marah dan mengalami krisis besar. Namun, karena perang besar antara India dan Pakistan pecah, Amerika Serikat berhasil bangkit dan menghentikan konflik tersebut. Pada tahun 2040, perang saudara kedua akan terjadi. Dia memberikan wilayah India Barat kepada Pakistan, sementara Cina mendapat. Apa yang akan terjadi jika Spanyol dan Amerika Serikat bertukar tempat? Dengan pertukaran ini, Spanyol akan berada di Amerika Utara dan langsung menjadi sekutu Meksiko karena kesamaan bahasa dan kepentingan. Bersama-sama, mereka akan menyerang Kanada terlebih dahulu yang tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk bertahan, sehingga akhirnya jatuh. Sementara itu, Amerika Serikat akan muncul sebagai ancaman besar di Eropa. Mereka akan dengan cepat mengalahkan Portugal, lalu perlahan menghancurkan Prancis. Setelah itu, mereka mencoba menyerang Inggris, tetapi gagal melewati Selat Inggris, sehingga terpaksa beralih ke Italia. Meskipun jumlah pasukan mereka jauh lebih besar, Amerika tidak mampu menembus pegunungan Alpen. Melihat situasi ini, Spanyol mengirim bantuan ke Italia dan Inggris, sementara Jerman ikut bergabung, memicu perang besar di seluruh Eropa. Amerika Serikat mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi karena diserang dari 3 arah, posisi mereka mulai runtuh dan akhirnya kalah. Apa yang akan terjadi? Oke. Siap. Apa yang akan terjadi jika Korea Utara menjatuhkan nuklir ke Amerika Serikat? Jika mereka menjatuhkan nuklir ke Washington, hampir setengah wilayah Amerika Serikat akan hancur. Hal ini akan membuat sisa Amerika Serikat sangat marah, sehingga mereka akan menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk menghancurkan Korea Utara dengan mudah. Namun, dampak nuklir Amerika juga akan memengaruhi China. Apa yang akan terjadi jika Rusia kalah dalam... Apakah Anda ingin melihat? Apa yang akan terjadi jika semua bangsa di dunia saling bertarung sampai hanya satu yang tersisa? Di Amerika Utara, Amerika Serikat akan mendominasi karena mereka dengan cepat bisa mengalahkan Kanada. Orang Meksiko juga ikut bergabung, tetapi tetap tidak cukup untuk mengalahkan Amerika. Di Eropa, kekacauan besar akan terjadi karena Prancis dan Jerman membagi Eropa Barat. Meskipun Prancis melawan dengan kuat, jumlah Jerman terlalu banyak dan mereka akhirnya menang. Di Balkan, Serbia akan mendominasi dan menguasai seluruh wilayah. Namun, itu tidak berlangsung lama karena Rusia akan mengambil alih seluruh Eropa Timur. Sementara itu, Brasil dan Argentina bekerja sama untuk melawan Amerika, tetapi mereka tetap kalah dengan cepat. Amerika menjadi terlalu percaya diri, menyerang, dan bahkan berhasil mengalahkan seluruh Afrika. Di Asia, Rusia akan menguasai Cina dan seluruh benua, tetapi saat Jerman datang, mereka akhirnya kalah. Pada akhirnya, tersisa 2 kekuatan terakhir, Amerika dan Jerman. Meskipun Jerman melawan dengan keras, mereka pada akhirnya kalah dari Amerika. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi pada dunia dalam 50 tahun? Pada tahun 2070. Jomi! Jomi! Easy. 喂，哎呀，领导。哎，拿来吧你！空袭！哎，才才几分？领导。才几分？你有错。救命！
Apa yang akan terjadi jika Rusia dan Amerika Serikat bertukar tempat? Dengan pertukaran ini, Rusia akan marah karena kehilangan wilayahnya, tetapi akan memanfaatkan posisi barunya untuk segera menyerang Kanada. Kanada akan terkejut dan akhirnya jatuh. Sementara itu, Amerika Serikat ini berbatasan langsung dengan China, dan dengan kedua negara mengerahkan pasukan, tampaknya perang besar akan terjadi. Namun, mereka berhasil mencapai kesepakatan damai dan seiring waktu bahkan menjadi sekutu yang baik. Hal ini membuat Rusia semakin marah hingga mereka membuat kesalahan besar dengan menyerang Meksiko. Meksiko mencoba melawan, tetapi karena musuh sudah masuk ke wilayah mereka, mereka meminta bantuan Amerika Serikat. Namun, semuanya sudah terlambat karena Rusia berhasil menguasai Meksiko juga. Ini menjadi titik balik karena Amerika Serikat akhirnya menyerang dan dengan mudah mengambil alih Alaska. China juga ikut terlibat dalam pertempuran ini dan dengan cepat membebaskan Meksiko. Hal ini sangat mengejutkan Rusia karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya dihancurkan dari. Apa yang akan terjadi jika Brasil dan China bertukar tempat? Dengan pertukaran ini, China tidak akan menyukai posisi barunya dan segera menyiapkan militernya untuk ekspansi. Mereka melihat Argentina sebagai musuh utama, jadi memulai dengan menyerang Bolivia. Paraguay ikut membantu Bolivia, tetapi itu tidak cukup karena kekuatan China terlalu besar dan mereka dikalahkan. Sementara itu, Brasil justru berkembang pesat karena memiliki hubungan baik dengan Rusia dan India, menjadikannya salah satu negara terkuat di dunia. Kembali di Amerika Selatan, China akhirnya menyatakan perang terhadap Argentina. Seluruh Amerika Selatan mengirim sukarelawan bersama Amerika Serikat untuk membantu Argentina. Namun, China sudah selangkah lebih maju. Mereka menyerang lebih dulu secara agresif dan berhasil mengalahkan Argentina. Setelah Argentina jatuh, negara-negara lain tidak memiliki peluang dan akhirnya tunduk di bawah kekuasaan China. Amerika Serikat tidak ingin mengambil risiko perang besar, sehingga membiarkan China menguasai seluruh benua demi menjaga perdamaian. Apa yang akan terjadi jika Brasil dan China bertukar tempat? Dengan pertukaran ini, China tidak akan menyukai posisi barunya dan segera menyiapkan militernya untuk ekspansi. Mereka melihat Argentina sebagai musuh utama, jadi memulai dengan menyerang Bolivia. Apa yang akan terjadi jika Korea Utara dan Inggris bertukar tempat? Jika kedua negara itu bertukar tempat, Korea Utara akan mendapatkan salah satu posisi terbaik di dunia dan mereka akan segera menyiapkan tentaranya. Orang Irlandia tidak akan menyukai tetangga barunya dan akan menyerang lebih dulu, mengambil alih Irlandia Utara. Hal ini akan membuat Korea Utara marah sehingga mereka akan mengepung Irlandia dengan pasukan mereka. Irlandia akan meminta bantuan, tetapi karena tidak ada yang berani membantu, mereka akan dihancurkan. Sementara itu, Inggris akan sangat tidak menyukai posisi barunya karena ketegangan mereka dengan Cina akan meningkat. Cina akhirnya akan bertindak dan menyerang secara tiba-tiba, mendorong Inggris mundur. Namun, NATO akan bereaksi cepat membantu Inggris bangkit kembali dan mendorong Cina mundur karena tidak ingin korban lebih banyak. Perjanjian damai akan ditandatangani antara kedua pihak. Kembali di Eropa, Korea Utara akan marah karena Cina menyerang. Mereka akan mengamuk dan mengirim seluruh tentaranya untuk menghancurkan Amerika Serikat. Namun, itu ternyata jebakan karena pasukan NATO akan mengambil alih wilayah mereka yang tidak dijaga. Tanpa negara, para tentara mereka tidak akan tahu harus berbuat apa dan akhirnya akan diburu satu persatu. Apa yang akan terjadi jika Kuba dan Kanada bertukar tempat? Jika Kuba dan Kanada bertukar tempat, Kuba akan langsung berbatasan dengan Amerika Serikat dan ingin menaklukkannya. Mereka akan meminta bantuan Meksiko, tetapi ditolak sehingga harus mencari sekutu lain. Tiongkok akan setuju membantu dengan dana dan pasukan. Namun, Kuba tidak akan langsung menyerang Amerika Serikat, melainkan Meksiko terlebih dahulu. Meksiko akan mengirim seluruh pasukannya ke perbatasan, tetapi Kuba akan mengejutkan mereka, mendorong mereka mundur, dan akhirnya menang. Karena kini menyerang dari dua sisi, Rusia juga akan ikut membantu Kuba. Merasa semakin kuat, Kuba akhirnya menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat akan mengirim seluruh pasukannya, tetapi terpaksa membaginya karena serangan dari dua arah. Namun, Kuba menjadi terlalu percaya diri dan mencoba mengalahkan mereka dengan cepat. Amerika Serikat akan memanfaatkan hal ini, memukul mundur serangan Kuba, dan bahkan mengambil alih Meksiko. Akibatnya, Tiongkok dan Rusia menarik dukungan mereka, membuat Kuba runtuh sepenuhnya. Apa yang membantu Kuba? Merasa semakin kuat, Kuba akhirnya menyatakan perang terhadap lain. Tiongkok akan setuju membantu dengan dana dan pasukan. Apa yang akan terjadi jika semua presiden Amerika Serikat kembali dan bertarung hingga tersisa satu? Biden akan memulai dengan menguasai beberapa negara bagian di timur, ingin bergerak cepat. Namun, Trump juga muncul di wilayah yang sama dan langsung menyerang, dengan mudah mengalahkan Biden. Di barat, Reagan akan menguasai pantai barat. Obama akan menantangnya dan mencoba menyerang, tetapi karena posisi Reagan lebih kuat, Obama akan kalah. Lincoln kemudian muncul, merebut negara bagian tengah dan menyerang Reagan. Karena pasukan Reagan sudah melemah, ia akan dikalahkan dengan cepat. JFK akan menguasai Texas dan banyak negara bagian selatan, sementara Washington akan mengambil sisa wilayah yang masih bebas. Marah karena Trump menguasai timur, Washington akan menyerangnya dan secara mengejutkan menghancurkannya. JKF lalu memanfaatkan kekacauan ini dan menyerang Washington yang lengah, menjatuhkannya. Dengan hanya JFK dan Lincoln yang tersisa, pertarungan terakhir dimulai. Karena pasukan JFK lebih besar, Lincoln tidak memiliki peluang, menjadikan JFK sebagai pemenang terakhir.
orange, bener orange serius, gak bohong gua. Gue lagi lihat keamanan itu, lihat si kuning tuh, si kuning sama si biru ada deket kafeteria. Pelukir telat ngasih pennya itu, makanya belajar deh buat ajarin. Kalau emang gue bohong ya udah buat gue ntar. Bye deh, belajar lagi deh. Ya Joker udah gue bilang tadi. Apa yang akan terjadi jika Benito Mussolini kembali dan merebut semua negara yang ia inginkan? Dengan kembalinya Mussolini, ia akan segera memobilisasi tentaranya dan menyerang Slovenia. Kroasia tidak akan menyukai hal ini dan akan datang untuk membela mereka. Tetapi itu tidak akan cukup karena kedua negara tersebut akhirnya akan dikalahkan. Italia kemudian akan mengalihkan perhatiannya ke Afrika dan menyerang Libya yang akan dengan mudah mereka hancurkan. Kembali di Eropa, seluruh Balkan akan bersatu di bawah pimpinan Yunani untuk mencoba menghentikan Italia. Namun, dengan Italia mengerahkan seluruh pasukannya, hampir seluruh Balkan akan jatuh ke dalam kekuasaan mereka, kecuali Yunani yang masih mampu bertahan. Hal ini akan sangat membuat Mussolini marah dan tidak sabar, sehingga ia juga akan menyerang Austria. Meskipun Austria dapat dikalahkan dengan cepat, tindakan ini akan membuat Jerman sangat marah, yang kemudian menyatakan perang terhadap Italia. Dengan Prancis dan Mesir ikut bergabung, mereka akan berhasil merebut kembali semua wilayah yang sebelumnya ditaklukkan Italia. Melihat apa yang terjadi, rakyat Italia akhirnya akan menangkap Mussolini, mengakhiri kekuasaannya untuk selamanya. Apa yang akan terjadi jika Islandia marah dan menaklukkan semua negara yang mereka inginkan? Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah dengan cepat memobilisasi sebanyak mungkin penduduk dan mengirim mereka ke Denmark sebagai target pertama. Denmark akan dihancurkan, memberi Islandia kemenangan pertamanya. Selanjutnya, mereka akan menyerang Swedia. Karena tentara Swedia cukup kuat, pasukan Islandia akan mengalami kesulitan, tetapi pada akhirnya tetap akan menang dan merebut seluruh negara itu. Pasukan Islandia kemudian akan terus bergerak ke barat, menyerang Norwegia dan dengan cepat menaklukkannya. Mereka akan menginginkan lebih banyak wilayah dan memutuskan untuk menyerang Jerman. Tetapi ini akan menjadi kesalahan besar. Pertahanan Jerman terlalu kuat untuk ditembus, dan dengan Finlandia yang bergabung membantu mereka, arah pertempuran akan berubah, yang akhirnya menyebabkan kekalahan total Islandia. Apa yang akan terjadi jika Coba ubah gambar 1 jadi desain poster dengan style yang sama persis kayak gambar 2. Teksnya ganti jadi adem dan seger. Generate. Wow, hasilnya persis banget. Dan coba lihat teksnya, ini gak ada miss sama sekali. Ubah gambar 1 jadi style gambar 2. Hasilnya cakep banget. Apa yang akan terjadi jika kolonialisme kembali dan mempengaruhi seluruh dunia? Prancis akan menjadi negara pertama yang bertindak. Mereka akan menyiapkan tentaranya dan berlayar ke Afrika Barat, menyatakan perang terhadap seluruh wilayah itu. Setelah serangkaian pertempuran panjang, Prancis akan berhasil menaklukkannya dan merebut kembali koloni-koloni lamanya. Inggris akan menjadi yang berikutnya dengan menyerang sisa wilayah Afrika. Karena pasukan Afrika kini jauh lebih kuat, mereka akan mampu bertahan untuk sementara waktu, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Inggris akhirnya akan kembali mengambil alih wilayah tersebut. Portugal akan berlayar menuju Brasil dan mendaratkan pasukannya di pantai. Namun, Brasil sudah siap. Mereka akan membiarkan pasukan Portugal masuk sedikit, lalu menghancurkan mereka sepenuhnya. Inggris juga ingin merebut kembali Kanada dan akan mengirim seluruh tentaranya ke sana. Meskipun mereka berhasil mengambil banyak wilayah, Amerika Serikat akan mengirim pasukan untuk membantu Kanada dan memukul Inggris mundur. Namun, Inggris tidak mau berhenti, sehingga Amerika Serikat akhirnya akan mengakhiri konflik ini dengan menjatuhkan bom nuklir ke London. Apa yang akan terjadi jika Alexander Agung kembali dan menyatukan kembali kekaisarannya hari ini? Hal pertama, apa yang akan terjadi jika Tiongkok runtuh hari ini? Jika Tiongkok benar-benar runtuh, Rusia akan sangat terpukul karena kehilangan sekutu terbesarnya. Namun, Taiwan akan memanfaatkan situasi ini dengan menyerbu wilayah Tiongkok dan merebut sebagian besar wilayahnya. Rusia juga tidak akan tinggal diam dan akan menaklukkan separuh wilayah Tiongkok lainnya agar Taiwan tidak berkembang terlalu jauh. Sementara itu, Amerika Serikat akan merayakan keadaan ini karena mereka akan menjadi negara terkuat di dunia dengan selisih yang sangat besar. Amerika Serikat akan mengirim bantuan kepada Korea Selatan yang kemudian apa yang akan terjadi jika Wales marah dan menaklukkan semua negara yang mereka inginkan? Wales akan mencoba menjadi negara merdeka, tetapi karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka harus mencari cara lain. Mereka akan mulai dengan mendanai para hooligan yang akan menimbulkan kekacauan dan menghancurkan berbagai hal di seluruh negeri. Selanjutnya, mereka akan mencapai kesepakatan dengan Irlandia, menjanjikan Irlandia Utara sebagai imbalan atas bantuan mereka. Dengan Inggris Raya yang kini sangat melemah, tahap kedua dari rencana Wales pun dimulai. Pasukan mereka akan menjadi tak terhentikan, dan naga Wales akan
melahap musuh-musuhnya, menghancurkan semuanya. Wales akhirnya akan membentuk negara baru dan mulai bersiap untuk menyerang Prancis. Namun, karena tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan memanggil sekutu mereka, Irlandia, untuk membantu. Irlandia akan menerima tawaran tersebut, tetapi semuanya ternyata hanyalah sebuah jebakan besar. Pasukan Irlandia akan maju, tetapi kemudian dikepung oleh pasukan Wales. Pasukan mereka akan dihancurkan, memungkinkan Wales merebut seluruh wilayah Irlandia dan menyatukan kedua pulau tersebut di bawah satu kekuasaan. Apa yang akan terjadi jika Wales marah dan Apa yang akan terjadi jika bajak laut Somalia marah dan menaklukkan semua negara yang mereka inginkan? Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menyerang Ethiopia, musuh terbesar mereka. Karena pasukan mereka kini lebih besar, para bajak laut Somalia akan berlayar ke Yaman dan melancarkan serangan mendadak merebut wilayah serta pasukan mereka. Dengan kekuatan yang cukup, mereka akhirnya mampu menghadapi Ethiopia dan pertempuran besar pun dimulai. Para bajak laut akan unggul dan menghancurkan pasukan Ethiopia, membuat tentara bajak laut mereka terus bertambah dari hari ke hari. Mereka kemudian akan berlayar menuju India dan membajak kapalnya yang membuat India murka. Para bajak laut akan mencoba menginvasi India secara diam-diam dan meskipun berhasil merebut wilayah yang luas, pasukan India akhirnya akan memukul mereka mundur. Dengan apa yang akan terjadi jika tiga kerajaan kembali dan bertempur memperebutkan Tiongkok? Jika Tiongkok terpecah kembali menjadi tiga kerajaan, Wei akan menguasai wilayah utara, Shu di barat daya, dan Wu di tenggara. Karena ketiganya saling bermusuhan, Wei akan menjadi pihak pertama yang bergerak dengan Apa yang akan terjadi jika Malta marah dan apa yang akan terjadi jika Indonesia marah dan menaklukkan semua negara yang mereka inginkan? Karena Indonesia memiliki salah satu populasi terbesar di dunia, pemerintah akan membuat undang-undang baru yang mewajibkan sepertiga dari rakyatnya untuk masuk militer. Hal ini akan menghasilkan tentara terbesar di dunia dan target utama mereka adalah Malaysia. Malaysia juga memiliki militer yang besar, tetapi tetap tidak akan mampu menandingi kekuatan Indonesia dan akhirnya akan dihancurkan. Target berikutnya adalah Papua Nugini. Karena terintimidasi oleh kekuatan Indonesia, negara itu akan terpaksa menyerah. Indonesia tidak akan berhenti di sana. Mereka akan berlayar menuju Australia dan mengepung seluruh benua. Australia akan segera menyadari ancaman ini dan langsung meminta bantuan Amerika Serikat. Namun, sebelum bantuan tiba, Indonesia akan berhasil menguasai hampir seluruh Australia. Ketika pasukan Amerika Serikat akhirnya datang, mereka akan memerintahkan Indonesia untuk mundur. Namun, secara mengejutkan, Amerika Serikat dan Indonesia justru akan menandatangani sebuah kesepakatan membagi Australia menjadi dua bagian dan memungkinkan Indonesia membentuk Indonesia Raya. Apa yang akan terjadi jika Indonesia marah dan menaklukkan semua negara yang mereka inginkan? Karena Indonesia memiliki salah satu populasi. I go from this to this. It's called Arizona. It has a ton of other. Apa yang akan terjadi jika Alaska marah dan mendeklarasikan kemerdekaan dari Amerika Serikat? Hal pertama yang akan terjadi adalah Amerika Serikat segera mengirim tentaranya. Apa yang akan terjadi jika seluruh dunia berperang demi Natal? Kekuatan jahat yang ingin menghentikan Natal akan memulai aksinya di Eropa, tepatnya di Jerman. Mereka akan mendorong belanja berlebihan dan menghipnotis rakyatnya, menciptakan pasukan Natal jahat mereka sendiri. Tak lama kemudian, mereka akan mulai memperluas wilayah, mengambil alih sebagian besar benua Eropa. Namun, pasukan rusa Santa Claus akan datang untuk menyelamatkan Natal, dan pertempuran besar pun dimulai. Pasukan Santa jauh lebih kuat dan dengan cepat akan menghancurkan musuh-musuhnya. Akan tetapi, Amerika Serikat sudah sangat terinfeksi, dan dengan penyebaran penyakit yang semakin luas, Santa terpaksa harus bertindak sekali lagi. Kali ini, ia harus membagi pasukannya menjadi dua, persis seperti yang diinginkan oleh kekuatan jahat. Salah satu pasukan Santa akan dihancurkan, mengejutkan seluruh dunia. Namun, Santa tahu apa yang harus dilakukan. Ia akan melancarkan serangan balasan dengan cepat, mendorong musuh mundur, dan akhirnya menyelamatkan Natal untuk selamanya. Apa yang akan terjadi jika seluruh dunia berperang demi Natal? Kekuatan jahat yang ingin menghentikan Natal akan Selamat datang di Rio. Apa yang akan terjadi jika Brasil mencoba membentuk kekaisaran Brasil? Brasil tidak akan membuang waktu. Mereka akan segera memobilisasi militernya dan menyerang Venezuela yang akan mereka hancurkan dengan cepat. Setelah itu, mereka akan mengalihkan perhatian ke Bolivia dan Paraguay yang juga akan dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Brasil. Argentina tidak akan menyukai perkembangan ini dan akan mencoba meyakinkan negara-negara Amerika Selatan lainnya untuk bersatu melawan Brasil. Namun, hanya bagian selatan benua yang akan bersatu karena negara-negara di utara merasa takut dan menolak ajakan tersebut. Meski begitu, Brasil masih terlalu kuat. Mereka akan dengan mudah menghancurkan aliansi tersebut dan menguasai bagian selatan benua. Dengan ancaman terbesar mereka telah lenyap, Brasil akan menaklukkan negara-negara yang tersisa satu persatu hingga akhirnya menguasai seluruh Amerika Selatan. Namun, Prancis tidak akan menerima kenyataan bahwa Brasil telah merebut Guyana Prancis dan akan menuntut agar wilayah itu dikembalikan. Brasil akan menolak dan itu akan menjadi kesalahan terbesar mereka. Prancis kemudian akan memanggil NATO yang akan menyerbu Amerika Selatan. Meskipun militer Brasil kuat, mereka tidak akan mampu menandingi kekuatan NATO yang akhirnya akan menghancurkan Brasil sepenuhnya.
Apa yang akan terjadi jika Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi satu negara? Dunia akan terkejut ketika Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat memproklamasikan berdirinya Federasi Amerika Utara. Dengan menyatukan kekuatan militer mereka, negara baru ini akan segera menyerang Amerika Tengah dan Amerika Selatan, menyatakan perang terhadap seluruh wilayah tersebut. Karena negara-negara Amerika Selatan terkejut oleh langkah ini, mereka tidak memiliki waktu untuk menyatukan pasukan dan akhirnya dikalahkan saat akan Apa yang akan terjadi jika Rusia dan Brasil bertukar tempat? Karena apa yang akan terjadi jika kanguru marah dan menguasai seluruh dunia? Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah membentuk pasukan kanguru mereka sendiri dan mulai mengambil alih negara. Pasukan Australia akan mencoba bereaksi, tetapi akan terkejut oleh kekuatan pasukan kanguru dan akhirnya dikalahkan, memungkinkan kanguru mengambil alih kendali. Mereka kemudian akan berlayar dengan cepat ke Selandia Baru yang tidak akan mampu menahan serangan mereka. Setelah itu, para kanguru akan mencoba menaklukkan Amerika Selatan dan mengirim seluruh pasukan mereka ke sana dengan cepat merebut Chili. Namun, banyak negara Amerika Selatan akan menyatukan kekuatan mereka dipimpin oleh Argentina dan Brasil dan berhasil menghantam balik para kanguru, memukul mundur mereka kembali ke Australia. Tempat invasi besar akan dimulai. Para kanguru tidak akan tahu harus berbuat apa dan pada akhirnya akan dihancurkan sepenuhnya. Apa yang akan terjadi jika Yugoslavia marah dan menaklukkan semua negara yang mereka inginkan? Hal pertama yang akan terjadi adalah penyatuan kembali Yugoslavia yang akan mengejutkan seluruh Eropa. Yugoslavia kemudian akan dengan cepat memobilisasi pasukan mereka dan menyerang Hungaria, menaklukkannya secara mendadak. Warga Albania akan marah karena Yugoslavia merebut Kosovo, sehingga mereka akan menyerang lebih dulu dan berhasil mengambil sebagian wilayah Yugoslavia. Namun, Yugoslavia akan segera bereaksi, merebut kembali wilayah tersebut dan menghancurkan Albania sepenuhnya. Setelah itu, Yugoslavia akan bersiap menghadapi pertempuran besar dengan mengerahkan seluruh pasukan ke perbatasan Italia, berusaha mengalahkan mereka. Namun, Italia sudah mengantisipasi hal ini dan memperkuat pertahanan perbatasannya. Yugoslavia kemudian akan mengejutkan dunia dengan menembus pertahanan tersebut dan merebut seluruh Italia Utara. Pada akhirnya, dunia akan merasa cukup dan semua negara tetangga Yugoslavia akan bersatu menyerang dari segala arah dan akhirnya mengalahkan Apa yang akan terjadi jika semua negara BRICS bersatu dan menaklukkan semua negara yang mereka inginkan? Jika semua negara BRICS bersatu menjadi satu negara, mereka akan segera menggunakan kekuatan mereka dengan Apa yang akan terjadi jika Aljazair marah dan menaklukkan semua negara yang mereka inginkan? Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah bersiap menyerang Maroko, yang merupakan Maju lo sini semua. Aduh, dikeroyok. Apa yang akan terjadi jika konfederasi kembali hari ini? Apa yang akan terjadi jika Siberia marah dan membentuk kekaisaran? Apa yang akan terjadi jika Amerika dan Rusia bertukar tempat? Rusia tidak lagi menjadi negara terbesar di dunia, tetapi mereka akan memanfaatkan posisi geografis ini dengan sempurna. Where is Optimus Prime? He survived the fall of Cybertron, and no rebellion is truly dead until the leader is vanquished. So where is he? My name is Cliffjumper, Lieutenant in the Autobot Resistance. My safe return when you can. Wrong answer. We know he's planning to establish a base. Tell us where it is, and we'll let you live. My name is Cliffjumper. That's B-127's signal. Can you trace it? Already did. If you won't tell us where Prime is, perhaps your young friend will. You're a brave warrior. You deserve a better death. Then again.
Teori dengan alasan apakah yang membuat Dropkick dan Sutter harus memotong lengan Cliffjumper dalam film Bumblebee? Where is Optimus Prime? He survived the fall of Cybertron. Nah, selain memberikan tekanan terhadap Cliffjumper agar ia membuka mulut di mana Optimus berada,
I've lost contact with the capital! Too many of them!